Green North sayangkan So Yamamoto mengundurkan diri dari Persebaya. Surabaya, harian Diswai. So Yamamoto memberi kabar mengejutkan bagi penggemar Persebaya. Pemain asal Jepang itu dikabarkan bakal hengkang dari skuad Bajul Ijo. Bahkan, ia sudah berbicara dengan manajemen mengenai hal tersebut. Kabarnya, So sudah tidak cocok dengan permainan Joseph Gombau. Penyerang bernomor punggung 14 itu kabarnya tidak diberi keleluasan oleh pelatihnya saat bermain. Rumor ini semakin mencuat, kala So berbicara intens dengan pelatihnya dengan waktu yang cukup lama, menjelang derby Jatim kontra Arema. Bahkan, mantan pemain FK Iskra Danilovgrad itu diundang secara khusus untuk berbicara langsung dengan Gombau, sewaktu latihan di Stadion Gelora 10 November Tambaksari. Pembicaraan itu rupanya terlihat serius, karena tiada seorang pun yang ikut menimbrung dalam diskusi itu. Rumor So tentu banyak mendapat sorotan, terutama bagi bonek yang masih menyayangkan kepergiannya. Pasalnya, pemain yang dijuluki History Maker itu dinilai masih layak menjadi bagian penting dari Bajul Ijo. Koordinator Green North Husin Gozali menyayangkan kabar pemain asal Jepang itu, saat diwawancarai harian Diswai pada Senin, 10 Oktober 2023. Kabar So ini sangat disayangkan sebenarnya. Ia masih memiliki potensi, terutama saat tim ingin melakukan penyerangan, ujar sosok yang akrab disapa Cak Chong itu. Cak Chong sendiri selama ini dikenal sebagai koordinator Tribun Utara alias Green North. Tentu, jika berita ini benar adanya, Persebaya harus memutar otak atas kehilangan So demi mendapat penggantinya. Mengingat pemain asal Jepang ini juga sering memberi perubahan untuk tim. Nasib Taisei Marukawa, dulu moncer bersama Persebaya Surabaya kini mulai tersisih di PSIS Semarang. Surya Co. ID. Taisei Marukawa menjadi penghangat bangku cadangan di 3 laga terakhir PSIS Semarang, ex-Persebaya Surabaya kian tersisih. Seperti diketahui, sosok Taisei Marukawa sempat menjadi pusat perhatian di Liga 1 2021-2022 silam. Penampilan moncernya bersama Persebaya Surabaya membuatnya didapuk sebagai pemain terbaik musim itu. Total 17 gol 10 assist berhasil ditorehkan oleh Marukawa sepanjang musim bersama Bajul Ijo. Membuat namanya menjadi buruan hangat pada bursa transfer hingga akhirnya memilih memperkuat PSIS Semarang di Liga 1 2022-2023. Pemain asal Jepang itu seakan kesulitan mereplikasi performanya saat bersama Persebaya. Musim perdananya hanya mencetak 7 gol dan 6 assist dalam 33 penampilan. Ia juga hanya bisa membawa PSIS Semarang mengakhiri musim di posisi ke-13 dengan 42 poin. Kemudian di musim baru, produktivitas Taisei Marukawa kian tenggelam. Hingga pekan ke-15 Liga 1 2023-2024, Marukawa baru mencetak 1 gol dan 3 assist dalam 12 pertandingan bersama Laskar Mahesa Jenar. Tak cuma itu, pemain berusia 26 tahun itu harus menjadi penghangat bangku cadangan di 3 laga terakhir. Marukawa diketahui mengalami cedera paha bagian dalam beberapa waktu lalu sehingga performanya kurang optimal. Hal tersebut membuat pelatih memilih pemain lain untuk bermain di pos penyerang sayap kiri. Seperti di 2 laga terakhir, PSIS memainkan winger asal Brasil Guilherme Victor Vitinho di posisi yang bisanya ditempati Marukawa. Sebenarnya dalam laga melawan Rans, Marukawa dikabarkan sudah pulih. Namun pelatih Gilbert Agius lebih memilih Vitinho dan juga Gali Freitas mengisi posisi penyerang sayap sebab keduanya bermain bagus pada saat pertandingan sebelumnya kontra PSM Makassar. Marukawa 2 laga cedera. Di laga terakhir, Gali dan Vitinho bermain bagus jadi saya kembali coba mereka di laga ini. Itu juga menjadi alasan Marukawa tampil di babak kedua kali ini, kata Gilbert usai laga kontra Rans. Yahya Alkatiri bahas rencana transfer pemain Persebaya, tunggu hasil evaluasi tanggal 11. Tribunnews.com. Menir Persebaya Surabaya, Yahya Alkatiri membahas rencana transfer pemain timnya di putaran kedua Liga 1 2023 musim ini. Persebaya Surabaya sejauh ini telah melakoni 15 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan, 4 imbang dan 5 kalah. Hasil itu membawa Persebaya Surabaya menempati posisi 8 klasemen Liga 1 2023 dengan raihan 22 poin. Kini, Persebaya Surabaya masih menyisakan 2 pertandingan sebelum dibukanya bursa transfer putaran kedua. Pada periode transfer pemain ini, Yahya Alkatiri menjelaskan rencana dari klubnya.
Yahya Al-Kathiri mengatakan bahwa manajemen dan staf pelatih Persebaya akan terlebih dahulu menggelar rapat evaluasi pada 11 Oktober nanti. Nah, setelah rapat evaluasi tersebut, manajemen Persebaya baru mengetahui siapa pemain yang pantas bertahan atau dilepas secara transfer. Semua nanti tahu evaluasinya di tanggal 11, itu baru ada rapat evaluasi total, mungkin tanggal Desember 13 nanti ada pengumuman-pengumuman, buka Yahya Al-Kathiri dikutip dari laman Surya. Adapun bursa transfer putaran kedua Liga 2 2023 kemungkinan dibuka mulai 1 hingga 28 November 2023. Karena pelatih baru datang, jadi dia memerlukan waktu untuk mengevaluasi semuanya. Rabu kemarin mulai melatih, sampai sekarang baru beberapa pertemuan latihan. Dia perlu waktu sampai tanggal 11 untuk menentukan siapa saja pemain yang ditahan dan siapa pemain yang dilepas dan rencana transfernya, jelas Yahya. Tidak hanya fokus kepada nama asing, Yahya katakan, semua pemain di Persebaya akan mendapat evaluasi. Terkait detail evaluasinya, Yahya belum bisa menyampaikan. Di tingkat manajemen seperti biasa, kami mengikuti pelatih dengan adanya diskusi, nanti semua tergantung diskusi itu, mungkin tanggal Desember 13, ucapnya. Di Persebaya itu semua bareng-bareng dan nanti insya Allah kami rapat evaluasi, tentunya masing-masing sudah punya pegangan sendiri dan kami ambil terbaik dari Persebaya, tandasnya.